Suro, Nesu Ningrogo. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang memahami kemarahan sebagai luapan emosi kepada orang lain. Ketika tersinggung, ia marah. Ketika dirugikan, ia marah. Ketika kehendaknya tidak dituruti, ia marah. Namun para leluhur Jawa mengajarkan sebuah pembalikan cara pandang yang sangat dalam. Suro iku nesu ningrogo. Bukan marah kepada tetangga, bukan marah kepada keluarga, bukan marah kepada lawan, tetapi marah kepada diri sendiri yang masih diperbudak oleh hawa nafsu. Apa yang dimaksud rogo? Rogo, raga, bukan sekadar tubuh fisik. Dalam pengertian spiritual, rogo adalah seluruh kecenderungan diri yang menarik manusia kepada kenikmatan dunia semata. Rogo selalu meminta, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin menang sendiri, ingin memiliki lebih banyak, ingin dilayani, ingin dianggap paling benar. Rogo tidak pernah merasa cukup. Semakin dituruti, semakin menuntut. Seperti api yang diberi kayu bakar, semakin besar nyalanya. Mengapa harus nesu ningrogo? Karena sumber kerusakan manusia seringkali bukan berasal dari luar dirinya. Musuh terbesar manusia bukanlah orang lain. Musuh terbesar adalah dirinya sendiri yang tidak dikenalnya. Banyak orang mampu mengalahkan lawan dalam perdebatan, tetapi kalah oleh kesombongannya. Banyak orang mampu menaklukkan dunia, tetapi tidak mampu menaklukkan amarahnya. Banyak orang terlihat alim, tetapi diam-diam masih diperbudak oleh keinginannya untuk dipuji. Disinilah makna, nesu ningrogo. Sebuah sikap tegas terhadap segala dorongan yang menjauhkan diri dari Allah. Dalam tasawuf disebut mujahadah. Para ulama tasawuf menyebut perjuangan ini sebagai mujahadah an-nafs. Perang melawan hawa nafsu. Perang yang tidak terdengar dentuman senjata. Tidak terlihat oleh mata, tetapi berlangsung setiap hari di dalam dada manusia. Saat ingin membalas hinaan namun memilih diam. Saat ingin pamer namun memilih rendah hati. Saat ingin dipuji namun memilih ikhlas. Saat ingin marah namun memilih sabar. Disitulah peperangan sejati sedang berlangsung. Malam Suro sebagai momentum introspeksi. Malam Suro bukan sekadar pergantian tahun. Bukan sekadar ritual. Bukan pula sekadar tradisi. Ia adalah panggilan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Menoleh ke dalam diri. Bertanya dengan jujur, siapa yang selama ini mengendalikan hidupku? Ruhku atau nafsuku? Kesadaranku atau keinginanku? Allah atau egoku? Karena manusia yang tidak pernah memeriksa dirinya akan terus menyalahkan dunia. Padahal akar persoalannya seringkali berada dalam dirinya sendiri. Hakikat hidayah. Hidayah bukan pertama-tama datang ketika kita melihat kesalahan orang lain. Hidayah datang ketika kita mulai melihat kesalahan diri sendiri. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin sedikit ia menghakimi orang lain. Semakin seseorang mengenal kelemahannya, semakin besar kasih sayangnya kepada sesama. Karena itu para arif berkata, awal perjalanan menuju Allah adalah mengenali dirimu sendiri. Panutup, Malam Suro mengajarkan kita untuk mengubah arah kemarahan. Jangan sibuk marah kepada dunia. Jangan sibuk marah kepada keadaan. Jangan sibuk marah kepada manusia. Tetapi marahlah kepada kesombonganmu, marahlah kepada kemalasanmu, marahlah kepada hawa nafsumu. Sebab ketika nafsu berhasil ditundukkan, hati akan menjadi terang. Dan ketika hati menjadi terang, jalan menuju hidayah akan terbuka. Suro iku dudu wektu kanggo ngalahake wong liya, nanging wektu kanggo ngalahake awake dewe. Suro bukan waktu untuk mengalahkan orang lain, melainkan waktu untuk mengalahkan diri sendiri. Suro, nesu ningrogo dalam pola Al-Quran. Jika ungkapan Jawa, Suro tegese nesu ningrogo, dibaca melalui kacamata Al-Quran, maka kita menemukan bahwa Al-Quran sangat banyak berbicara tentang perjuangan manusia melawan dirinya sendiri. Al-Quran tidak pernah menyebut musuh manusia hanya sebagai setan di luar dirinya. Justru Al-Quran berulang kali menunjukkan adanya musuh yang bersemayam di dalam diri manusia, yaitu nafsu. Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh kepada kejahatan. Qs. Yusuf, 53. Ini menunjukkan bahwa sumber kerusakan tidak selalu berasal dari luar. Ada dorongan internal yang terus mengajak manusia kepada kesombongan, kemarahan, kerakusan, dan kelalaian. Pola pertama, Adam dan Hawa nafsu keinginan. Ketika Nabi Adam berada di surga, setan tidak memaksanya berbuat maksiat. Setan hanya membangkitkan keinginan yang sudah ada dalam dirinya. Keinginan untuk memiliki, keinginan untuk mengetahui, keinginan untuk menjadi lebih. Maka jatuhnya Adam bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti dorongan yang tidak diperintahkan Allah.
Inilah pelajaran pertama, nafsu sering datang dengan wajah yang tampak baik. Karena itu, nesu ningrogo, berarti curiga terhadap keinginan diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Pola kedua, Kabil dan kemarahan. Anak pertama Nabi Adam, yaitu Kabil, gagal mengendalikan gejolak dirinya. Ketika persembahannya tidak diterima, ia dipenuhi iri hati. Al-Quran tidak mengatakan bahwa Habil yang menyebabkan masalah. Yang menjadi masalah adalah hati Kabil sendiri. Dari iri lahirlah kebencian. Dari kebencian lahirlah pembunuhan. Artinya, sebelum tangan membunuh, hati sudah lebih dahulu sakit. Maka Suro mengajak manusia memeriksa isi dadanya sebelum menunjuk kesalahan orang lain. Pola ketiga, Firaun dan ego. Firaun bukan orang bodoh. Ia cerdas. Ia berkuasa. Ia memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Tetapi ia gagal mengalahkan dirinya sendiri. Ketika ego menjadi Tuhan, manusia mulai berkata, "Akulah yang paling tinggi." Firaun adalah simbol manusia yang diperbudak egonya. Dalam bahasa Jawa, Firaun kalah oleh Rogone Dewe. Firaun dikalahkan oleh dirinya sendiri. Pola keempat, Nabi Yusuf dan kemenangan atas diri. Nabi Yusuf memiliki kesempatan melakukan maksiat. Tidak ada manusia yang melihat. Tidak ada ancaman sosial. Tidak ada pengadilan. Tetapi beliau berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Di sini tampak bahwa kemenangan terbesar bukan kemenangan atas musuh luar, melainkan kemenangan atas dorongan dalam diri. Inilah hakikat nesu ningrogo. Tegas terhadap diri sendiri demi menjaga kedekatan dengan Allah. Pola kelima, orang bertakwa dalam Al-Quran. Al-Quran menggambarkan orang bertakwa sebagai orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Qs. Ali, Imran, 134. Perhatikan, Al-Quran tidak memuji orang yang pandai meluapkan kemarahan. Al-Quran memuji orang yang mampu mengendalikan kemarahan. Artinya kekuatan sejati bukan pada ledakan emosi. Kekuatan sejati ada pada kemampuan menguasai diri. Pola terdalam, jihad terbesar adalah memperbaiki diri. Ketika Al-Quran berbicara tentang perubahan, Allah tidak memulai dari masyarakat. Allah tidak memulai dari pemerintah. Allah tidak memulai dari dunia. Allah memulai dari diri manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Qs. Arad, 11. Perhatikan pola ini. Diri keluarga masyarakat dunia, bukan sebaliknya. Karena itu malam suro secara hikmah dapat dipahami sebagai momentum kembali kepada ayat ini. Bukan sibuk mencari siapa yang salah. Tetapi bertanya, kesombongan apa yang masih ada dalam diriku? Dendam apa yang masih kusimpan? Keinginan apa yang masih menguasai hatiku? Ketergantungan apa yang membuatku jauh dari Allah? Kesimpulan, dalam pola Al-Quran, makna terdalam, suro tegese nesu ningrogo. Bukanlah membenci tubuh, melainkan memerangi dominasi nafsu atas ruh. Karena manusia memiliki dua kecenderungan. Ruh yang mengajak menuju Allah. Nafsu yang mengajak menuju diri sendiri. Selama nafsu menjadi pemimpin, hati akan gelap. Tetapi ketika ruh memimpin dan nafsu tunduk kepada petunjuk Allah, lahirlah ketenangan yang disebut Al-Quran. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan diridai. Qs. Al-Fajr, 27-28. Maka hakikat suro bukanlah malam yang menakutkan, melainkan malam untuk kembali mengenal musuh terbesar dan sahabat terdekat sekaligus, diri kita sendiri. Pola Al-Quran yang lebih dalam. Mengapa nafsu harus ditundukkan? Banyak orang mengira nafsu adalah sesuatu yang harus dimatikan. Padahal Al-Quran tidak mengajarkan pemusnahan nafsu. Yang diajarkan adalah penundukan nafsu kepada petunjuk Allah. Karena nafsu pada hakikat adalah energi kehidupan. Tanpa nafsu manusia tidak akan makan. Tanpa nafsu manusia tidak akan bekerja. Tanpa nafsu manusia tidak akan menikah. Tanpa nafsu manusia tidak akan bertahan hidup. Masalahnya bukan pada keberadaan nafsu. Masalahnya adalah ketika nafsu duduk di singgasana yang seharusnya ditempati oleh Allah. Ketika keinginan menjadi kiblat, maka manusia mulai menyembah dirinya sendiri. Karena itu Allah berfirman, apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Qs. Al-Jatsiyah, 23. Ayat ini sangat dalam. Tidak dikatakan ia menyembah berhala. Tidak dikatakan ia menyembah patung. Tetapi ia menyembah keinginannya sendiri. Apa yang ia suka dianggap benar. Apa yang ia benci dianggap salah. Apa yang menguntungkan dirinya dianggap baik. Apa yang merugikan dirinya dianggap buruk.
Ukuran kebenaran bukan lagi wahyu, melainkan ego. Inilah Firaun yang bersembunyi dalam diri setiap manusia. Pola iblis dan nafsu. Menariknya, dosa pertama di alam semesta bukan zina, bukan mencuri, bukan membunuh, melainkan kesombongan. Ketika Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam, iblis berkata, "Aku lebih baik darinya." Qs. Al-A'raf 12. Perhatikan kalimat ini, "Aku lebih baik." Inilah akar semua penyakit hati. Dari satu kalimat ini lahir kesombongan, iri hati, kebencian, permusuhan, fitnah, penindasan. Maka ketika orang Jawa mengatakan nesu ningrogo, salah satu maknanya adalah marah kepada suara iblis yang masih hidup dalam diri. Aku lebih pintar, aku lebih suci, aku lebih alim, aku lebih benar. Karena selama suara itu hidup, manusia tidak akan pernah sampai kepada kerendahan hati. Pola Nabi Musa dan Firaun. Dalam Al-Quran, kisah Musa dan Firaun diulang puluhan kali. Mengapa? Karena Firaun bukan hanya tokoh sejarah. Firaun adalah simbol psikologi manusia. Ada Firaun di luar, tetapi ada juga Firaun di dalam. Firaun luar berkata, "Aku Tuhanmu yang tertinggi." Sedangkan Firaun dalam diri berkata, "Aku tidak mau diatur, aku tidak mau dikoreksi, aku tidak mau mengalah, aku harus menang." Ketika seseorang tidak mampu menerima nasihat, sesungguhnya Firaun sedang bekerja dalam dirinya. Karena itu perjuangan Nabi Musa bukan hanya melawan Firaun Mesir, tetapi juga perjuangan setiap manusia melawan Firaun batinnya. Pola hati dalam Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan, mereka tidak memahami karena otaknya rusak. Tetapi Allah berfirman, mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami. Qs. Al-A'raf 179. Artinya pusat persoalan manusia ada pada hati. Jika hati dikuasai nafsu, mata melihat tetapi tidak memahami, telinga mendengar tetapi tidak menangkap hikmah, ilmu bertambah tetapi kesadaran tidak tumbuh. Karena itu para ulama tasawuf mengatakan, musuh terbesar bukan kebodohan, tetapi hati yang tertutup oleh ego, suro dan muhasabah. Dalam pola Al-Quran, setiap pergantian waktu selalu mengandung pesan evaluasi. Malam berganti siang, siang berganti malam, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Allah sedang mengajarkan, hidup bukan untuk diulang, tetapi untuk direnungkan. Maka malam suro dapat dijadikan momentum bertanya, sudah berapa kali aku marah tahun ini? Sudah berapa kali aku menyakiti orang lain? Sudah berapa kali aku memperturutkan hawa nafsu? Sudah berapa kali aku mengingat Allah dalam kesendirian? Karena orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Puncak makna suro. Jika ditarik ke puncaknya, maka suro bukan sekadar nesu ning rogo, tetapi nesu ning nafsumu supaya ruhmu bisa pulang kepada Allah. Sebab seluruh perjalanan Al-Quran pada akhirnya adalah perjalanan kembali. Dari ego menuju tawadu, dari lalai menuju zikir, dari gelap menuju cahaya, dari diri menuju ilahi. Maka orang yang berhasil melewati suro dalam makna batin bukanlah orang yang melakukan ritual paling banyak, melainkan orang yang berhasil menemukan dan menundukkan Firaun yang bersembunyi di dalam dirinya sendiri. Barang siapa mengenal nafsunya, maka ia akan mengenal kelemahannya. Barang siapa mengenal kelemahannya, ia akan membutuhkan Tuhannya. Dan barang siapa membutuhkan Tuhannya, ia akan menemukan jalan pulang.